Di balik kemacetan di satu daerah di Jakarta Selatan, tersimpan misteri harta karun yang hingga hari ini masih diperebutkan oleh penduduk di dunia nyata maupun penduduk di dunia gaib. Namun tidak hanya itu, di balik keelokan monumen yang menjulang tinggi di kawasan tersebut, menandakan bukti bahwa keberadaan kelompok rahasia satanisme masih ada. Kali ini, kamu akan mendengarkan kisah tentang patung Dirgantara di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat datang di Setan di Depan Mata. Bersama kami, Podcast Tanah Jawa. Karena nggak semua hal mistis harus dramatis. Halo para noise dan sobat Javanika dimanapun kalian berada, kembali lagi di noise video series Setan di Depan Mata, di mana kami akan menyuguhkan pengalaman visual horor yang lebih mencekam untuk kalian. Di sini, kami akan membahas tentang tempat-tempat yang sering kita lalui, bahkan sering kita kunjungi. Hanya saja, kita tidak sadar bahwa banyak sekali makhluk tak kasat mata yang ternyata ada di depan mata kita. Kali ini, kami akan membicarakan tentang daerah Jakarta Selatan, yaitu Patung Dirgantara dan Kecamatan Pancoran. Nah, mungkin sedikit bahas sejarah kawasan Pancoran ini ya, Brit ya. Jadi asal usulnya itu ada dongeng yang nyeritain tentang perebutan tahta, kekuasaan gitu di kerajaan Jakarta Selatan gitu. Nah, konon ada pancuran air yang itu tuh mematikan. Nah, si Pangeran Jaya ini katanya bisa meminum itu dan nggak mati, dan akhirnya daerah tersebut tuh dinamain dengan Pancoran. Kayak gitu. Nah, dari dongeng tersebut tuh itu tuh apa ya Om? Emang ada kejadian itu atau si Pancuran ini emang ada atau seperti apa sih? Iya, ini kan menjadi satu cerita legenda rakyat ya. Kalau yang saya lihat ya, ketika ini kemudian daerahnya ini dulu seperti apa sebelum ada peradaban. Bahkan patung, monumen ataupun jalan tol ini ya, lintas layangnya itu belum ada waktu itu, jauh banget ini. Di sekitaran ini memang banyak sekali sumber mata air. Jadi Pancoran di sini bukan seperti gerujukan atau seperti air terjun, tapi hanya Mata air gitu. Mata air kemudian disalurkan dalam satu saluran kecil, kemudian di situ ada seperti dari bambu, terus dibuang air itu sebenarnya. Oke, nah tapi kalau dari patungnya sendiri ya, patung Dirgantara atau yang patung Pancoran orang-orang kenal, itu kan dari gestur tubuhnya, badannya itu kan konon katanya itu kan menunjuk ke arah harta gaib Bung Karno tuh. Nah, kalau menurut Om Haus sendiri, itu sebenarnya memang apakah memang ada makna di situ atau gimana, dan sebenarnya dia menunjuk ke arah mana sih? Karena kan seperti kita tahu patung ini kan dibangun atas perintah Soekarno juga, dan pada saat itu pun beliau sampai merogoh kantongnya sendiri untuk membiayai pendanaan. Ya, ini sebenarnya multitafsir ya Mbak ya. Ada yang ini mengarah ke satu daerah yang itu menjadi pusat. Kalau sebelumnya kemarin kita bahas tentang bundaran, ini sebenarnya bagian dari komponen-komponen itu. Gitu. Ini jadi mengarahkan ke satu titik gitu ya. Dimana dari sesuatu yang ditunjukkan atau yang ditunjuk itu pun juga ada garis imajiner. Jadi hampir sama. Yang kedua kaitannya dengan harta. Kalau saya ya, ini versi saya, itu yang dimaksud adalah harta negara. Ya, posisi. Jadi di sini memang harus di cross check ya, itu dengan peta-peta harta karun, kalau boleh bilang demikian. Dan sebelumnya kita bahas tentang bundaran, ada sesuatu hal yang disembunyikan, seperti ruang rahasia. Di sini pun juga ada sesuatu hal yang disembunyikan. Tadi sudah disebut sama Mbak Noven, kalau saya mengacu pada harta yang memang harta nyata, emas lah kita bilang gitu. Itu bukan harta gaib malah. Jadi begini, ini harta nyata kemudian termanifestasi ke alam gaib seperti halnya pusaka, gitu. Jadi harus perlu sesuatu hal untuk menarik gitu, untuk memanifestasi
dari alam gaib ke alam nyata harta itu. Jadi satu harta yang nilainya tidak terhingga, tapi ini masih diselubungi oleh energi astral atau energi gaib yang dia menjadi pelindung ataupun menjadi security system dari penjagaan harta ini. Boleh dibilang ada satu brankas yang itu isinya emas batangan gitu. Nah ini menjadi simbolik sebenarnya. Arah clue ini mengarah kemana gitu. Nah kalau tapi secara metafisikanya nih Om, di patung pancoran ini kan ada tiangnya, terus ada yang bentuk orangnya tuh di atas. Kalau untuk sosok penjaga, pelindung atau pengisinya itu yang paling kuat di mananya? Tentunya yang ada di sekitaran situ, Mbak. Gitu. Jadi kalau biasanya kita lihat energinya menyelubungi itu kan radial ya, Mbak ya. Ini energinya itu seperti panah. Jadi ketika menunjuk ke arah sana seperti ini, itu ada satu energi yang langsung ngurus. Gitu. Entitas yang menjaga itu secara fisik tidak jauh beda dengan patung tersebut. Gitu. Jadi ada seseorang yang di sini adalah laki-laki dengan perawaan yang sama, tetapi berwarna itu auranya emas dan tembaga. Auranya. Tapi sama dan berapi-api yang terlihat. Jadi maaf seperti Ghost Rider. Modelnya seperti itu. Jadi ada satu entitas yang berapi-api, memang menyala tapi bukan banaspati ya. Itu mengarah ke sana. Kalau kita lihat sendiri, warna api itu kan seperti kemilau emas. Gitu. Termasuk dalam proses pembangunannya. Itu juga disematkan seperti di situ batu-batu mustika. Gitu. Jadi ada seperti pusaka-pusaka yang ditanam di situ. Jadi untuk menguatkan kedudukannya ini gitu. Karena kalau kita lihat kan strukturnya sebenarnya tidak seimbang. Oh iya. Itu. Ini yang pertama, yang kedua hanya orang-orang tertentu yang terlibat ataupun yang tahu benar itu bisa paham betul dengan ini arahnya kemana. Gitu. Jadi penyimpanan tentang harta negara itu seperti apa itu terarahnya di sini. Nah kalau tadi kan kita sempat ngebicarain juga tentang harta karun negara ya Om ya. Yang Om Hao sendiri sudah bilang bahwa sebenarnya itu ada wujud fisiknya, tapi sekarang sudah termanifestasikan ke dunia gaib atau ke dimensi lain. Kalau tentang harta itu sendiri, apakah ada penjaganya Om? Entah waktu masih di dunia nyata sampai sudah di dunia gaib itu sendiri. Iya tentunya ada Mbak, pasti. Penjaga di sini seperti security system. Di mana harta itu tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena harta itu sudah ditarik ke alam gaib dan ada perlindungan di situ, perlindungan yang kuat. Kasarannya ketika orang ingin menguasai harta itu atau ingin menarik ya, mengambil, berarti harus ada bentrok dulu atau harus ada negosiasi dan harus tahu tujuannya untuk apa. Karena dianggap harta ini milik negara. Jadi kepentingan individu itu tidak masuk dalam kepentingan negara. Seperti halnya kita akan mengambil uang di mesin ATM. Di situ kita tahu di mesin ATM itu ada uang. Tetapi ada security system yang tidak terlihat, yaitu apa? PIN ATM. Yang kedua yang terlihat yaitu apa? Security. Gitu. Jadi kita harus tahu peruntukannya untuk apa. Misalkan itu uang kita, berarti kita ada kartu harus dan ada PIN untuk mengambilkan dan saldonya cukup sesuai yang kita harapkan. Nah kalau di sini karena ini milik negara, jadi orang yang tahu PIN-nya itu ya berkaitan dengan sandi negara misalkan. Sandinya apa untuk ngambil? Ini asumsi ataupun analogi gitu ya. Kenapa? Kalau itu diambil untuk keperluan pribadi atau golongan, harus ada kesepakatan apa? Jika menang dalam bentrok itu, harta itu bisa ditarik. Tetapi jika kalah dengan penunggunya, berarti nyawa yang ditarik. Gitu. Jadi ada kekuatan tarik penariknya untuk itu. Gitu. Karena sistemnya tentunya berbeda dengan penjaga-penjaga yang lain. Misal ada bangunan terbengkalai atau situs apa. Karena ini kaitannya dengan sesuatu hal yang gemerlap duniawi. Gitu. Tapi kalau dari penjagaan ini ya, kan tadi penjaga selubungnya itu. Kalau di dunia manusia lah ya, kita kan tahu banyak yang ingin memperebutkan harta itu. Tapi kalau dari penduduk astral ada nggak yang juga rebutan itu?
Ada. Kenapa? Bahkan begini, mereka merasa mengambil itu untuk tujuan mereka juga, seperti halnya untuk membangun istana-istana mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan eksistensi dari makhluk astral ini sebagai pesuruh untuk melawan entitas-entitas itu. Kuat-kuatan gitu Ya, kuat-kuatan, kalau orang Jawa bilang menang awu. Nah, Itu karena saya melihat dan menafsirkan, boleh dibilang makhluk astral yang ada di tempat ini itu usianya sudah ribuan tahun, jadi sudah sepuh. Itu tuh dari tahun apa sih? Apa dari zaman kerajaan atau? Enggak, itu kalau dari ribuan tahun bahkan sebelum Masehi, Mas. Oh iya. Iya, kita hitung aja yang usianya 3000 tahun kan berarti 1000 tahun sebelum Masehi. Entitas ini sudah ada.